Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ibrahim. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Peran Kelangkaan dalam Mendorong Pembelian Impulsif serta Dampaknya Terhadap Penyesalan dan Ketok Tular Negatif. Di sini saya merupakan mahasiswa bimbingan dari Ibu Naila Zulfa. Kita masuk aja langsung ke latar belakang. Pembelian impulsif itu yang awalnya diteliti dalam konteks toko fisik sejak tahun 1950-an, kini semakin berkembang di belanja daring seiring dengan kemajuan teknologi digital. Kemajuan teknologi digital seperti pembayaran seluler, cicilan, dan program tukar tambah itu sangat menyederhanakan proses transaksi, sehingga akan mendorong keputusan cepat tanpa banyak pertimbangan yang akan meningkatkan pembelanjaan impulsif. Loka pasar daring sebagai bentuk dari kemajuan teknologi itu sangat menawarkan fleksibilitas, kecepatan, dan kenyamanan yang akan menjadikannya semakin populer. Loka pasar daring kini menjadi gaya hidup modern yang mempermudah transaksi cepat bagi konsumen. Flash sale sebagai bentuk implementasi baru dari strategi pemasaran kini banyak diadopsi pada loka pasar daring seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli yang membawa banyak keuntungan sebagai berikut: meningkatkan penjualan, meningkatkan pengunjung, serta meningkatkan pendapatan. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini ada enam. Yang pertama ada hubungan kelangkaan dengan pembelian impulsif itu masih sangat menunjukkan hasil yang sangat beragam. Ada yang memiliki efek positif dan juga ada yang memiliki efek negatif. Namun, Guo 2017 dan kawan-kawan menyoroti pentingnya peran faktor psikologis dalam hubungan kelangkaan dengan pembelian impulsif. Oleh karena itu, untuk menjawab saran dari Guo 2017, penelitian ini menambahkan variabel gairah dan takut ketinggalan. Tidak hanya berfokus kepada keputusan pembelian impulsif saja, tapi penelitian ini juga berfokus kepada dampak panjang dari pasca pembelian untuk memberikan wawasan baru mengenai pembelian impulsif secara lebih komprehensif. Yang kedua, ada penelitian mengenai peran kelangkaan itu dalam mendorong pembelian impulsif itu sudah banyak dilakukan di negara maju, namun masih minim di negara berkembang. Faktor kondisi sosial ekonomi, budaya konsumsi, dan akses pasar digital yang berbeda dengan negara maju akan menjadi menarik apabila dikaji pada konteks negara berkembang. Dengan demikian, untuk menjawab saran dari Katuaria Baksi 2024, penelitian ini mengambil konteks negara berkembang yaitu Indonesia sebagai latar penelitian. Terus yang ketiga, pembelian impulsif dalam konteks daring itu sudah banyak diteliti. Namun, meta-analisis terbaru dari Redine 2023 menyoroti pentingnya kajian lebih lanjut mengenai promosi penjualan kilat di konteks daring. Hal ini seiring dengan berkembangnya pertumbuhan loka pasar daring secara global. Untuk menjawab rekomendasi dari Redine, penelitian ini mencoba mengkaji pembelian impulsif dalam promosi penjualan kilat di loka pasar daring di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lain-lainnya. Terus yang keempat, penelitian tentang pembelian impulsif itu banyak menggunakan teori SOR. Namun, Bataria 2024 merekomendasikan teori komoditas. Selain itu, Si dan kawan-kawan menunjukkan bahwasanya teori konformitas lebih relevan. Berdasarkan analisis dari Si dan kawan-kawan dengan menggunakan empat teori yang dikaji dalam konteks pembelian impulsif, ditemukan hasil bahwa teori komoditas cocok untuk digunakan dari aspek kelangkaan jumlah, sedangkan teori konformitas itu cocok digunakan dari aspek kelangkaan waktu. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengintegrasikan dua teori tersebut untuk menambah wawasan baru. Pandangan mengenai pembelian impulsif itu sangat bervariasi dalam berbagai disiplin ilmu. Psikologi contohnya, memandang perilaku ini akan berdampak negatif kepada emosi konsumen. Sebaliknya, pemasaran melihatnya sebagai perilaku normal dan tidak berbahaya. Perbedaan ini muncul akibat minimnya penelitian dampak jangka panjang dari pembelian impulsif. Untuk menjawab rekomendasi Redini 2023, penelitian ini mengkaji bagaimana pembelian impulsif itu dapat mempengaruhi penyesalan pasca pembelian di masa depan. Terus yang terakhir, Redini 2023 juga menyoroti keterbatasan literatur mengenai dampak dan jangka panjang dari pembelian impulsif, khususnya terkait dengan getok tular. Di sisi lain, Farah dan Ramadan menganggap bahwa terdapat kemungkinan konsumen akan memberikan informasi mengenai pengalaman belanja mereka. Salah satu aspek yang masih jarang diteliti adalah bagaimana penyesalan dapat mempengaruhi getok tular dari konsumen tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi hubungan antara pembelian impulsif
penyesalan, dan gotong tular untuk memberikan wawasan bagi pemasar dalam mengelola pengalaman konsumen. Kita masuk ke pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki 8 pertanyaan. Yang pertama ada apakah kelangkaan berpengaruh positif terhadap gairah. Kedua, apakah kelangkaan berpengaruh positif terhadap takut ketinggalan, dan seterusnya. Terus untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti memiliki 8 tujuan penelitian. Yang pertama ada menguji pengaruh kelangkaan terhadap gairah, menguji pengaruh kelangkaan terhadap takut ketinggalan, dan seterusnya. Di sini peneliti memiliki dua teori, teori komoditas. Yang pertama itu teori komoditas menjelaskan bahwa kelangkaan itu akan meningkatkan nilai suatu produk. Produk yang langka atau jumlah terbatas cenderung dianggap lebih berharga, sehingga persepsi mengenai produk yang langka memiliki kualitas yang tinggi akan membuat konsumen cenderung akan melakukan keputusan pembelian. Dengan demikian, penggunaan teori komoditas pada penelitian ini itu akan mengkaji dua konsep kelangkaan dari aspek waktu dan dari aspek jumlah yang mempengaruhi terhadap pembelian impulsif. Teori yang kedua, teori konformitas, menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan sikap dan perilaku mereka agar sesuai dengan norma sosial kelompoknya. Dalam pemasaran berbasis kelangkaan waktu, konsumen cenderung mengikuti perilaku orang lain karena percaya bahwa produk yang cepat habis itu memiliki kualitas yang tinggi. Terus secara keseluruhan, teori konformitas ini membantu menjelaskan bagaimana kelangkaan tidak hanya menciptakan dorongan praktis untuk membeli, tetapi juga mempengaruhi keputusan melalui tekanan psikologis dan tekanan sosial. Sehingga dalam penelitian ini, teori konformitas mendasari hubungan kelangkaan terhadap pembelian impulsif melalui gairah dan perilaku takut ketinggalan. Kita masuk ke pengembangan hipotesis. Yang pertama ada kelangkaan dan gairah. Efek kelangkaan, baik dari keterbatasan jumlah dan waktu, itu akan menciptakan perasaan urgensi dan persaingan. Kelangkaan juga akan mendorong lingkungan kompetitif, sehingga konsumen dipaksa untuk bersaing dengan konsumen lainnya. Sehingga persaingan di lingkungan kompetitif itu akan meningkatkan gairah emosional, sehingga penurunan jumlah produk yang tersedia juga terbukti dapat mempercepat tekanan psikologis pelanggan. Sehingga hipotesis pertama mengatakan jika kelangkaan berpengaruh positif terhadap gairah. Yang kedua ada kelangkaan dan takut ketinggalan. Pembatasan waktu dalam promosi penjualan dapat memicu yang namanya peningkatan agresi, gairah yang tinggi, dan persaingan. Dengan begitu, promosi berbasis kelangkaan itu efektif untuk menciptakan rasa takut pada sisi konsumen. Karena adanya persaingan, konsumen itu akan bertindak secara cepat agar tidak kehilangan kesempatan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil eksperimen ditemukan jika konsumen itu akan cenderung lebih cepat bergerak untuk membeli kupon menjelang akhir periode karena konsumen menilai bahwasanya penawaran yang ditawarkan tersebut tidak akan pernah terulang kembali. Sehingga hipotesis kedua mengatakan jika kelangkaan berpengaruh positif terhadap takut ketinggalan. Terus yang ketiga ada kegairah dan pembelian impulsif. Dalam pemasaran, rangsangan emosional sering digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Gairah itu akan menciptakan yang namanya rasa urgensi dan akan mendorong konsumen untuk bertindak lebih cepat daripada sebelumnya. Ketika berada di kondisi gairah emosional yang tinggi, tujuan pembelian itu dilakukan untuk memuasi kepuasan sesaat dibandingkan dengan pertimbangan yang logis. Faktor seperti kelangkaan, diskon, dan transaksi daring itu terbukti efektif diklaim sebagai stimulus untuk memperkuat isyarat emosional yang pada akhirnya akan mendorong pembelian secara impulsif. Hipotesis ketiga mengatakan jika gairah berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Yang keempat ada takut ketinggalan dan pembelian impulsif. Takut ketinggalan itu akan mendorong konsumen mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Seseorang dengan tingkat takut takut ketinggalan yang tinggi itu selalu akan merasa yang namanya cemas dalam dirinya. Platform belanja daring itu akan memperkuat efek ini sehingga konsumen akan terpapar promosi produk dan strategi pemasaran yang menarik. Promosi kelangkaan di platform lokal pasar daring terbukti efektif sebagai salah satu metode untuk meningkatkan efek takut ketinggalan dan memicu perilaku pembelian impulsif. Sehingga hipotesis keempat mengatakan jika takut ketinggalan berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Terus ada mediasi gairah. Persaingan yang muncul akibat daya tarik produk langka dapat memicu emosi konsumen yang akan mendorong pembelian secara spontan.
gairah yang akan menjadi faktor utama dalam mempercepat proses ini, di mana terdapat tekanan waktu di dalamnya. Gairah yang muncul akibat adanya persaingan itu akan menghambat otak untuk berpikir secara rasional, sehingga konsumen akan terjebak dengan yang namanya kepuasan instan dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Dalam konteks belanja daring yang memiliki karakteristik situasional yang unik, gairah akan berperan sebagai mediator antara persepsi kelangkaan dan keputusan pembelian. Sehingga hipotesis kelima mengatakan jika gairah memediasi hubungan positif kelangkaan dan pembelian impulsif. Terus yang keenam, mediasi takut ketinggalan. Kelangkaan sering dimanfaatkan oleh pemasar untuk meningkatkan eksklusivitas suatu barang. Barang yang dianggap langka akan memiliki daya tarik yang tinggi, sehingga akan memicu dorongan kepada konsumen untuk tidak melewatkan penawaran tersebut. Individu dengan takut ketinggalan yang tinggi itu akan cenderung membuat keputusan yang tidak terencana, terutama ketika dipengaruhi oleh promosi kelangkaan. Studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan promosi kelangkaan terbukti secara efektif dalam mempengaruhi emosi konsumen, sehingga konsumen akan terdorong untuk melakukan pembelian impulsif. Hipotesis keenam mengatakan jika takut ketinggalan memediasi hubungan positif antara kelangkaan dan pembelian impulsif. Terus pembelian impulsif dan penyesalan. Konsumen yang merasa bahwasanya keputusan pembelian impulsif itu uh, akan merasa bahagia. Namun sebaliknya jika tidak merasa bahagia, konsumen akan merasa kecewa, marah, dan menyesal. Keputusan impulsif yang sering dilakukan secara mendadak dan tanpa pertimbangan rasional itu akan cenderung meningkatkan resiko penyesalan pasca pembelian. Pembelian impulsif seringkali terjadi karena kontrol diri yang lemah dan pada akhirnya itu akan memperbesar kemungkinan rasa sesal di kemudian hari. Ditambah dengan apabila preferensi konsumen berubah secara mendadak setelah pembelian. Efek penyesalan dan kemarahan itu merupakan konsekuensi umum dari pembelian yang tidak terencana, spontan, dan tidak rasional. Sehingga hipotesis ketujuh mengatakan jika pembelian impulsif dapat berpengaruh positif terhadap penyesalan. Yang terakhir, penyesalan dan gejolak keluar negatif. Ketika konsumen merasa kecewa dan menyesal atas keputusan pembelian, mereka akan cenderung menyampaikan keluhan dan menyebarkan informasi negatif kepada orang lain sebagai bentuk ekspresi penyesalan. Konsumen akan seringkali membagikan pengalaman negatif sebagai mekanisme coping mereka untuk memvalidasi bahwasanya perasaan mereka itu ingin mencari dukungan sosial. Di sisi lain, penyebaran perasaan negatif itu dianggap sebagai bentuk balas dendam terhadap penyedia produk atau layanan karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak memenuhi ekspektasi dari konsumen. Sehingga hipotesis ke-8 mengatakan jika penyesalan berpengaruh positif terhadap gejolak keluar negatif. Berikut model penelitian dari peneliti. Model tersebut dibangun dari 4 gabungan penelitian dari Barta, Ketterpal dan Singh, Lamis, dan Wu and Wang. Kita masuk ke desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei, metode pengambilan data menggunakan purposive sampling. Untuk kriteria sampel, eh, responden itu harus memiliki usia minimum berusia 18 tahun dan pernah membeli produk penjualan kilat di lokal pasar daring setidaknya 3 kali dalam 6 bulan terakhir. Kuesioner itu dibuat menggunakan Google Form yang nantinya bakal disebar ke media sosial dari peneliti seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan Twitter. Minimum jumlah yaitu 107 responden. Penelitian ini menggunakan aplikasi Gpower dengan tingkat effect size 0,15 dan signifikansi 0,05 untuk mencapai power statistik yaitu 80%. Data yang berhasil dikumpulkan melalui survei tadi dianalisis menggunakan perangkat lunak yaitu Smart PLS 4. Oke, kita masuk ke definisi operasional variabel. Yang pertama ada kelangkaan. Di sini peneliti fokus kepada dua bentuk kelangkaan. Kelangkaan jumlah terbatas adalah strategi pemasaran yang hanya menawarkan produk dalam jumlah tertentu. Untuk kelangkaan jumlah terbatas, peneliti menggunakan 4 pengukuran yang diadopsi dari Lamis dan kawan-kawan 2022. Terus yang kedua, kelangkaan dari aspek waktu adalah pesan kelangkaan dengan memanfaatkan urgensi waktu guna mendorong perilaku pembelian. Diukur menggunakan 4 pengukuran, eh, diadopsi dari Lamis dan kawan-kawan 2022. Nah,
dalam pengukuran variabel kelangkaan ini merupakan variabel unik dalam penelitian ini karena diukur menggunakan higher order construct tipe 2, reflektif dan formatif, di mana ada order construct dan second order construct. Dalam penelitian ini, dalam mengukur dari kelangkaan, validitas tradisional tidak dapat diterapkan pada indikator karena bersifat formatif, sehingga pengukuran itu melibatkan dua lapisan. Lapisan pertama yaitu LOC, Lower Order Construct, dan lapisan kedua adalah Higher Order Construct dengan menggunakan metode yaitu Disjoint Two-Stage Approach. Untuk tahapan pertama, itu peneliti menghitung skor laten untuk first order construct tanpa memasukkan second order construct. Terus untuk tahap yang kedua atau yang terakhir, skor laten dari first order construct digunakan untuk indikator baru untuk menghitung second order construct. Keuntungannya, yang pertama ada menghindari interpretational confounding, terus yang kedua mengatasi masalah multikolinialitas, yang ketiga lebih parsimoni, dan yang keempat meningkatkan efisiensi estimasi model. Masuk ke variabel yang kedua, yaitu gairah, merujuk kepada kondisi psikologis yang ditandai tingkat stimulasi dan keterjagaan emosional individu yang dipicu oleh berbagai stimulus. Gairah dalam penelitian ini itu mencakup perasaan seperti kegembiraan, antusiasme, dan dorongan untuk bertindak dalam perilaku seseorang. Dalam penelitian ini, gairah diukur menggunakan 4 pengukuran yang diadopsi dari Lamis dan kawan-kawan 2022. Selanjutnya ada ketakut ketinggalan atau FOMO, adalah perasaan bahwa individu takut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penawaran yang dapat membantu mempertahankan atau meningkatkan diri mereka. Dalam penelitian ini, FOMO diukur menggunakan 4 pengukuran dengan adopsi dari penelitian dari Ketarpal dan Singh 2024. Selanjutnya yaitu pembelian impulsif, adalah pembelian yang dilakukan secara mendadak dan tanpa perencanaan sebelumnya. Diukur menggunakan 4 pengukuran yang diadopsi dari Lamis dan kawan-kawan 2022. Selanjutnya ada variabel penyesalan, mengacu kepada perasaan negatif yang dialami oleh konsumen ketika mereka merasa bahwa keputusan yang mereka buat seharusnya bisa lebih baik jika mereka memilih pilihan lain. Ini terjadi karena konsumen menyadari bahwa hasil dari pembelian mereka tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dibandingkan dengan alternatif yang ada. Sehingga penelitian ini menggunakan 4 pengukuran variabel yang diadopsi dari Barta dan kawan-kawan 2022. Terakhir ada variabel getok tular negatif, mengacu kepada tindakan konsumen untuk menyebarkan informasi negatif kepada konsumen lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan 3 pengukuran variabel yang diadopsi dari Amatuli dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan SAM-PLS, di mana ada 2 pengukuran, yaitu outer model dan inner model. Untuk outer model ada pengukuran seperti validitas konvergen, diskriminan, reliabilitas, dan multicall. Terus untuk konvergen menggunakan nilai loading factor dan AV, untuk diskriminan menggunakan nilai HTMT, reliabilitas menggunakan Kroning batch alpha dan composite reliability, dan nilai multicall itu menggunakan nilai VIF. Untuk mengestimasi bias dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kalman method bias dengan menggunakan Harman single factor. Terus yang kedua ada inner model atau struktural model. Penelitian ini menggunakan R square, F square, Q square, dan SRMR. Terus selain mengukur reflektif, penelitian ini juga mengakomodasi adanya pengukuran formatif dengan menggunakan 4 pengukuran, yaitu analisis redundansi, di mana korelasi harus di atas 0,7, nilai VIF harus di atas nilai harus di bawah nilai 5, terus outer weight itu menggunakan nilai weight dan p-value, dan outer loading itu harus di atas 0,05. Selanjutnya, masuk ke pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan bootstrapping dengan nilai p-value yaitu di atas harus lebih kecil daripada 0,05 dan t-value harus lebih besar daripada 1,96. Selain itu, penelitian ini menggunakan nilai estimasi PS predik dengan 3 pengukuran, yaitu prediksi kuat, prediksi sedang, dan prediksi rendah. Oke, selanjutnya itu penelitian ini itu sebelumnya telah mengestimasi pilot test, sehingga sebelum proposal ini jadi dan
dipresentasikan, peneliti sudah mengambil data dengan sampel kecil dengan jumlah 35. Tujuannya untuk melihat bahwasanya apakah indikator yang peneliti buat yang telah peneliti jelaskan sebelumnya itu valid dan reliable. Dari pengukuran sampel kecil dengan menggunakan 35 ditemukan hasil bahwasanya semua item pengukuran, semua variabel pengukuran memiliki nilai loading factor di atas 0,7 dan nilai AV di atas 0,5 sehingga semua indikator dinyatakan valid. Terus yang kedua, untuk mengukur diskriminan, peneliti menggunakan nilai HTMT dari tabel berikut ditemukan hasil bahwasanya semua indikator memiliki nilai HTMT di bawah 0,95 sehingga lolos uji diskriminan HTMT sehingga bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu reliabilitas. Pada tabel tersebut dinyatakan bahwasanya semua variabel memiliki nilai current base alpha dan composite reliability di atas 0,7 sehingga semua indikator dinyatakan reliable. Untuk uji formatif bisa dilihat dari gambar berikut. Untuk analisis redundansi ditemukan hasil bahwasanya untuk validitas konvergen itu di atas 0,7 sehingga penelitian ini itu valid secara variabel formatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut, di mana tabel tersebut itu mengestimasi beberapa pengukuran. Yang pertama, analisis redundansi, nilai tersebut di atas 0,7, nilai fifth di bawah 5, dan nilai outer weight di atas 0,5. Namun, dalam penelitian ini, khususnya waktu terbatas, itu memiliki nilai 0,4 yang apabila melihat buku panduan dari HER 2022, ketika kondisi outer weight di bawah 0,5 itu dapat dipertahankan jika nilai outer loadingnya di atas 0,7. Ketika kita lihat nilai outer loading, itu jumlah terbatas dan waktu terbatas itu memiliki nilai di atas 0,7 sehingga dapat dipertahankan. Sedangkan nilai T statistik untuk dua pengukuran variabel kelangkaan di atas 1,96 dan nilai p-value untuk dua pengukuran kelangkaan di bawah 0,05 sehingga untuk pengukuran model formatif dinyatakan lolos uji. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.